Semoga senantiasa kita istiqomah mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bahwa hari ini adalah rapat kerja pertama pengurus LPTQ Provinsi Papua Barat Daya yang telah dilantik beberapa saat yang lalu tanggal 3 Agustus 2023. Kemudian ditindaklanjuti dengan rapat pengurus tanggal 23 bulan 8 kemarin untuk menindaklanjuti hasil dari pelantikan kepengurusan, maka diperlukan rapat kerja untuk memperlancar proses kegiatan-kegiatan LPTQ. Sebagaimana tadi disampaikan bahwa dalam rapat kerja ini tentu akan dibangun konsep yang bisa konsep secara sederhana yang bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian akan membangun kapasitas kepengurusan agar mereka mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diembannya selama nanti kurang lebih 5 tahun. Jadi dalam rapat kerja ini kita bertujuan yang pertama adalah merumuskan program-program kerja yang dapat menginovasi sehingga kepengurusan ini nanti mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Sebagaimana disampaikan bahwa lembaga ini adalah lembaga pengembangan, di mana pengembangan juga termasuk di dalamnya adalah pembinaan. Tentu kita di tingkat provinsi, tugas kita adalah membina seluruh kabupaten kota agar mampu menghasilkan para qori-qoriah yang terbaik dan peserta yang terbaik. Selain itu juga kewajiban kita memberikan pembinaan kepada seluruh kepemimpinan yang ada di kabupaten kota agar mampu memberikan peranannya dalam membangun kebersamaan. Dan insya Allah pelaksanaan ini, rapat kerja ini akan dilaksanakan selama 1 hari full pada hari ini di Asrama Haji Kota Sorong ini. Dan kurang lebih pesertanya ada sekitar 80 dalam rencana. Selain peserta dari pengurus LPTQ Kabupaten Kota, akan diikuti juga seluruh pengurus yang ada di tingkat Provinsi Papua Barat Daya. Mungkin itu beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan mohon doa dukungannya agar LPTQ Provinsi Papua Barat Daya dapat dalam rapat kerja ini dapat menghasilkan program-program yang memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat kabupaten kota, masyarakat Provinsi Papua Barat Daya. Pengurus LPTQ Provinsi Papua Barat Daya yang pertama tahun 2023 saya nyatakan dibuka dengan resmi, ditandai dengan pemukulan rebana sebanyak 7 kali. Terima kasih. Ya, jadi kami dari LPTQ Provinsi ini dalam persiapan hari ini, karena ini merupakan rapat kerja pertama, nah tentunya kita belum bisa banyak bicara apa yang akan kita lakukan gitu ya. Tetapi nanti setelah hasil rapat ini baru kita bisa tahu gitu. Tapi intinya adalah yang jelas, pertama kita akan membicarakan mengenai kesiapan kita dalam rangka menyusun program kerja. Baik itu jangka panjang yang 5 tahunan maupun jangka pendek tahunan gitu. Nah, terkait di dalamnya nanti adalah pembinaan terhadap qori-qorianya, kemudian pembinaan terhadap pelatih-pelatihnya, dan juga pembinaan terhadap Dewan Hakim. Gitu. Karena ini menjadi satu kesatuan itu. Nah, dan rapat kerja hari ini juga kita mengundang teman-teman LPTQ Kabupaten Kota yang sudah lama ini sudah eksis. Gitu. Nah, kenapa kita undang mereka? Supaya kita juga dengar masukan dari mereka. Apa yang menjadi kendala mereka selama ini. Gitu. Nah, sehingga kami dalam menyusun program itu nanti juga akan melihat keberpihakan kita pengurus LPTQ Papua Barat Daya terhadap pengurus LPTQ yang ada di kabupaten kota. Sehingga kita ini bersinergi semuanya. Jangan hanya provinsinya yang kuat, kabupaten kotanya lemah. Tapi bagaimana kita memperkuat semua lini. LPTQ kabupaten kotanya kuat, otomatis pasti dampaknya lari kepada LPTQ provinsi. Nah, memang betul, karena bicara pembinaan ini, dia tidak bisa berbicara hanya sekali 2 kali. Tapi pembinaan ini harus dilakukan sepanjang masa gitu. Karena apa? Setelah STQ, nanti akan ada tahun depan MTQ. Begitu seterusnya gitu. Sehingga pembinaan ini menjadi hal yang niscaya gitu untuk kita lakukan secara parsial. Tapi kalau bisa ini secara kontinu dan terjadwal gitu.
Termasuk nanti kita ada pembinaan yang melibatkan pelatih dari skala internasional maupun nasional. Terus nanti ada pelatih lokal, supaya ini kita combine gitu. Nah, tentunya ini semuanya kan akan berdampak pada pembiayaan dari sumber anggaran. Nah, makanya tadi dalam sambutan saya menyampaikan bahwa ya bagaimana kita melihat pekerjaan ini kita sesuaikan dengan kemampuan yang ada gitu. Jangan kita terlalu muluk, kemudian nanti menjadi beban. Tapi kita mulai dari yang kecil-kecil dulu lah, yang bisa kita laksanakan gitu. Disesuaikan juga dengan kemampuan anggaran yang ada. Sehingga memang yang terpenting adalah bagaimana kita punya kreativitas. Kita punya inovasi untuk melakukan pembinaan tersebut. Jadi istilah kasarnya tak ada rotan, akar pun jadi begitu. Ya, kami menghimbau kepada guru-guru TKA, TPA, termasuk juga pengurus LPT Kabupaten Kota ya, untuk tetap semangat melakukan pembinaan gitu. Jadi pembinaan ini kita lakukan bukan karena ingin mencari kejuaraan atau mengikuti perlombaan gitu. Baik STQ tingkat kabupaten kota maupun sampai nasional. Tetapi bagaimana pembinaan ini kita lakukan sebagai wujud membumikan Al-Quran gitu. Untuk memberantas buta aksara Al-Quran. Karena kita masih yakin dan percaya masih banyak warga kita yang ada di kabupaten kota itu yang sampai saat ini belum bisa baca tulis Al-Quran. Nah, itu menjadi inti utama sebenarnya. Nah, dampaknya karena kita melakukan pembinaan terhadap pemberantasan buta aksara itu, akhirnya nanti di situ akan berkembang menjadi prestasi-prestasi lain, ada STQ, MTQ begitu. Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong.